Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nur Asyira, mahasiswa yang Prepare 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan teknologi informasi. Stay tuned. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi, menurut para ahli, yang pertama, Hart dan Kien, tahun 1996, teknologi informasi adalah sebuah perangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. William dan Sawyer, tahun 2003, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Menurut Martin, tahun 1999, teknologi informasi adalah teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer atau perangkat keras dan lunak yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan untuk mengirim dan menyebarluaskan informasi. Menurut Oxford University, teknologi informasi adalah hardware dan software yang bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis dan usaha. Nah, untuk teman-teman sekalian, menurut Anda, apa sih sebenarnya itu teknologi informasi? Kelompok-kelompok yang termasuk ke dalam teknologi informasi. Yang pertama adalah teknologi komunikasi. Teknologi perkembangan di bidang komunikasi yang awalnya harus tetap muka, sekarang bisa melalui HP dan berkembang lagi video conference komunikasi jarak jauh. Yang kedua, teknologi masukan atau input. Teknologi yang berhubungan dengan perangkat masukan, misalnya mouse, keyboard, scanner, barcode, dan touchscreen. Yang ketiga, teknologi keluaran atau output. Teknologi yang berhubungan dengan perangkat luaran yang bersifat sebagai penyaji informasi. Misalnya, monitor CRT menjadi monitor LCD dan monitor LED. Yang keempat, teknologi perangkat lunak atau software. Sering juga disebut sebagai program, aplikasi, sistem operasi sebagai sarana komunikasi antara pengguna atau brainware dengan perangkat keras atau hardware seperti Windows, Linux, Microsoft Office, Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada teknologi penyimpanan atau storage. Teknologi penyimpanan di sini terbagi dua, teman-teman. Yang pertama, penyimpanan internal atau memori utama seperti ROM dan RAM. Yang kedua, penyimpanan eksternal atau memori sekunder seperti hard disk, DVD, dan flash disk. Terakhir adalah teknologi pemproses. Central Processing Unit atau CPU berfungsi sebagai pemproses data yang diinput atau output oleh perangkat masukan dan keluaran, disebut prosesor, seperti misalnya Intel dan AMD. Fungsi teknologi informasi terdiri dari 6 fungsi. Yang pertama adalah capture atau penangkap, sebagai alat pemasukan data baik dari keyboard, mouse, scanner, ataupun touchscreen. Yang kedua sebagai processing atau pemproses. Memproses mengubah sebuah data yang didapatkan dari alat input menjadi sebuah informasi baik berbentuk cetak, gambar, maupun video. Yang ketiga adalah generation atau menghasilkan. Menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat dari pengolahan data yang masuk. Yang keempat adalah storage atau penyimpanan. Menyimpan atau merekam sebuah data dan informasi ke dalam sebuah media, misalnya hard disk, flash disk, dan DVD. Yang kelima, retrieval atau pencarian. Melakukan pencarian
penelusuran data yang telah disimpan ke dalam media penyimpanan. Terakhir adalah transmission atau transmisi, dapat melakukan pengiriman data dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui jaringan komunikasi. Bidang apa saja sih yang membutuhkan teknologi informasi? Yang pertama adalah bidang industri 4.0. Kedua, bidang pendidikan dan pelatihan. Ketiga, bidang manajemen dan bisnis. Keempat, bidang kesehatan. Kelima, bidang kepolisian atau keamanan. Yang terakhir adalah bidang pemerintahan. Dari pemaparan di atas, kira-kira apa sih sebenarnya tujuan dari teknologi informasi itu? Tentunya yang pertama adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian, untuk memecahkan segala setiap persoalan yang dihadapi oleh manusia itu. Kemudian, yang ketiga adalah untuk membuka kreativitas, efektivitas, dan efisiensi, tentunya untuk meringankan semua pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Itulah tadi pengenalan dari teknologi informasi. Bagaimana? Menarik bukan? Ayo, jangan gaptek